Berkata, saya syukuri itu. Saya bersyukur dengan Tuhan. Tapi ingat, saudara sekalian, kematanganmu dengan dia tidak pernah bisa ditipu. Dan itu butuh proses waktu. Orang lompat nggak bisa. Sekolah ini juga tidak membuat Anda lompat. Nggak bisa. Mungkin secara pengetahuan mempercepat banyak hal. Tapi proses pematangan hidupmu bergantung masing-masing kita. Apakah engkau setia dan sabar berjalan dengan Tuhan atau tidak. Jadi kalau Anda ingin sekali cepat-cepat keluar. Ini beberapa pertanyaan. Ingin keluar dari padang gurun. Tuhan tahu kapan harus keluar kok saudara. Tenang aja. Ngerti ya? Dia tak. Percayakah Anda bahwa Allah itu berdaulat kehidupan kita? Ya. Kita mesti percaya bahwa dia Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Memang saya tahu roti dan air serba sedikit. Espas itu tidak enak. Semua orang butuh kelonggaran. Anda punya pakaian coba. Baju kita ini lebih longgar daripada kita nggak saudara? Ada orang yang, ya maaf ya saudara ya, uangnya kurang, beli baju ketat. Kenapa? Bahannya kurang. Pusernya kelihatan. Saya selalu berkata, ini orang miskin sekali. Beli bahan untuk cukup nutupi badan aja kagak bisa. Saya dulu sering kali lihat ada orang-orang Kristen yang di rumahnya itu gambar perempuan pakai bikini, pakai apa gitu ya. Saya bilang gini, kamu tuh kok membawa roh kemiskinan toh dalam rumah tangga. Dia bilang, apa? Maksudnya apa kok? Apa Bapak merasakan ada roh kemiskinan? Oh, bukan hanya merasakan, saya lihat itu. Loh, bagaimana? Lihat perempuan ini, saya bilang. Beli pakaian utuh aja kagak bisa, kamu pasang di sini. Ini rohnya nular, kamu nanti miskin kayak dia, ayo. Oh gitu ya Pak ya, katanya, harus dilepas. Kalau saya ngomong gini, kamu cabul ya, marah. Ya kan, saudara? Orang kan gitu kan. Cabul nih, marah. Ya diomongin dalam bentuk lain aja, saudara. Nah orang kalau sudah miskin, orang tuh takut miskin. Waduh. Anda tahu ya, saya mau beritahu terus terang. Ini kemiskinan itu. Ada orang-orang yang sampai trauma dengan kemiskinan, saudara. Benar. Karena mereka melihat kemiskinan itu mengerikan. Dan sampai trauma. Ini ada dalam dunia kita ini ada begitu banyak ekstrim ke ekstrim. Saya pernah jumpain di gereja kami. Sampai sekarang masih setia orangnya dengan di gereja. Baik sekali. Jadi baik. Waktu mau nikah. Itu kan ada janji nikah. Dulu kami kalau janji nikah ngikuti gereja lain. Ya, kita setia dalam kaya dan miskin, sehat dan sakit. Sekarang saya rubah pakai ayat firman saudara. Istri harus begini-begini, suami begini, tak rubah. Karena banyak yang komplain sebetulnya. Pak kok itu dari mana? Pak ikuti firman aja. Nah, saya tak rubah sendiri. Nah akhirnya pada waktu itu orang ini konseling pernikahan. Terus dia berkata gini, Pak, saya minta satu hal. Kenapa? Saya tidak mau mengucapkan dalam keadaan kaya ataupun miskin. Saya mintanya kaya dan makin kaya. Serius loh saudara, yang perempuan. Saya kaget. Loh kenapa? Saya ini takut miskin Pak, terus terang. Jujur, ini saya baru nemuin satu loh, seumur-umur pelayanan baru sekali ini orang jujur. Saya terus terang takut miskin. Saya melihat kemiskinan itu mengerikan, saya tidak mau miskin Pak. Makanya dia menangkap kebenaran secara mentah ya. Dia bilang, saya nggak mau mengucapkan kaya ataupun miskin Pak. Saya mau kaya dan makin kaya. Supaya kami tetap kaya. Itu jujur ya. Nanti saya beritahu saudara apa yang perlu itu. Tapi orang itu ngomong gitu. Nah, saya bilang, bagaimana kalau suamimu mengalami proses Tuhan? Dan ternyata betul dalam hidup suaminya diproses Tuhan luar biasa. Sampai nggak punya apa-apa saudara. Tapi rupanya itu roh spirit. Jadi waktu kami doakan, saya bilang, waduh, kalau kamu nggak mau sampai begitu, saya ngomong sama suaminya loh. Jadi gini loh keadaannya. Kamu mau istri begini. Wah saya nggak tahu Pak kalau gini keadaannya. Tapi gimana? Undangan sudah disebar semua. Kurang 2 hari mereka kawin saudara. Ayo kalau Anda jadi hamba Tuhan, apa yang Anda buat? Ini
Konselingnya beres. Tapi terakhir baru dia ngomong, kurang 2 hari mau kawin. Saya bilang, kalau aku berkati kamu, janji nikahnya nggak ada. Kamu nggak janji, kamu nggak komit. Kalau suamimu mendadak diproses Tuhan, ngalami kayak begitu, sampai kamu kurang, kamu gimana? Ya, nggak bisa terima. Suaminya bilang, waduh, bingung. Makanya kalau Anda mau menikah, coba tanya sama pasanganmu tuh detail, saudara. Ya, karena tiba-tiba gini kan nyusahkan pendeta ini. Lalu, ya ini bagusnya ya, kalau Anda dengan Tuhan itu, kuasa Allah itu luar biasa. Saya ajak nyembah Tuhan, kita nyembah itu pelepasan. Saudara. Dan itu keluar itu, spirit dalam geram itu. Akhirnya dari proses itu ya, ketahuan itu sebetulnya roh yang ngikat dia. Sampai muncul itu seperti itu. Saudara. Nangkap ya. Begitu dilepaskan dia berkata, waduh Pak, lega saya siap sekarang. Dan ternyata betul, suaminya itu proses bisnisnya bukan naik, tambah turun sudah sejak menikah. Dan tapi dia sudah ngerti kan. Justru sekarang saya melihat yang memberikan kekuatan banyak itu istrinya. Ditopang terus sehingga kuat. Sekarang saya mulai melihat dia mulai naik lagi. Dan Tuhan mulai berkata, kasih dia uang sekian juta untuk dia pakai tambahan untuk modal kerjanya. Dia kaget saya kasih duit saudara. Saya bilang, Tuhan bilang, waktumu sudah tiba, kamu diangkat Tuhan sekarang. Wah, happy keluarganya. Puji Tuhan. Dan tiba-tiba itu kerjaan ordernya banyak sekali. Saya pernah ngalami. Jadi saudara sekalian, itu butuh kesabaran ya. Untuk Anda bisa mendapatkan tuaian seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kalau Anda tidak sabar, Anda tergesa-gesa, Anda ingin segera selesai, malah nggak selesai. Makanya Alkitab berkata, biarkan itu ketekunan itu memperoleh buahnya yang matang. Biarkan. Karena itu mematangkan kehidupanmu. Kalau sudah waktunya, ingat gini ya. Percayalah bahwa Allah itu bukan bapak yang suka mengabuse anaknya. Jangan percaya bahwa dia bapak yang kejam yang selalu cari perkara dengan anaknya. Jangan. Dia bukan bapak yang suka mengabuse anaknya. Dia bapak yang luar biasa. Dia bapak yang baik. Tetap jadilah seorang penabur yang luar biasa. Nah, sekarang ada masalah di sini. Pak, bagaimana kalau kami ini, ya, hidupnya memang kekurangan. Kami mengalami akan masalah apa yang harus kami hadapi. 2 hal yang biasanya dihadapi oleh orang ketika dia diajak bicara soal tuaian. Yang pertama, masalah pertama adalah dia tidak punya apa-apa. Orang berkata, saya nggak punya apa-apa, Pak. Yang kedua, bukan hanya nggak punya apa-apa, saya minus. Yaitu saya ini punya hutang. Nah, saya mau ngomong 2 hal ini, saudara. Kalau Anda tidak punya apa-apa, itu bohong sebetulnya. Anda pasti punya. Tapi Anda anggap itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi mestinya ya punya. Janda yang dililit utang itu kan ditanya sama Nabi Tuhan, kamu punya apa? Ya minyak sebuli-buli kecil. Tapi itu tidak ada artinya. Karena saudara anggap tidak ada nilainya. Yesus ketika memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dia tanya, apa yang ada padamu? Cuman 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya? Nah, kalau Anda berkata, saya nggak punya apa-apa, Pak. Salah. Mesti punya. Tetapi Anda anggap terlalu kecil. Nah, lihat. Allah memberikan benih, biji juga kecil, saudara. Tabur itu. Yang kedua, gimana kalau orang punya utang? Nah, sampai sekarang ini masih ribut di mana-mana. Pak, apa nggak boleh utang? Kenapa? Karena sistem dunia ini mengajari kita untuk utang. Kalau Anda lihat ya, semuanya didesain supaya kita ini jadi orang berhutang. Di Amerika itu lucu. Satu hari saya iseng-iseng ya. Saya di Amerika di rumahnya Pak Adi. Jalan-jalan itu diajaki sama teman lihat perumahan baru yang sedang dibangun. Bagus, sambil saya cari ide karena lagi bangun rumah tambahan di sebelah. Cari ide, saudara. Saya masuk, lihat desainnya gitu ya. Dari pembicaraan itu, orang itu di Amerika gini. Kalau Anda bayar kontan, itu mereka kurang bahagia.
Kenapa? Karena bank merasa tidak bisa muter uangnya. Dan orang berkata, yang ngaco kami ini adalah orang-orang Asia. Orang Hong Kong, orang Taiwan, orang Jepang. Datang bawa uang kontan. Bayar beli rumah kontan. Jangan, utang aja. Dan kalau Anda mau beli misalnya ya. Kalau saudara itu punya rekor utang yang bagus. Jadi Anda penghutang yang setia. Itu dengan gampang diutangi lagi. Jadi track recordnya itu track record utang. Sudah jadi budaya sekarang. Kartu kredit. Ini juga utang kan saudara? Itu Anda dipacu untuk Anda tidak punya uang. Tapi gesek terus saja. Terus tanda tangan, gesek tanda tangan, gesek tanda tangan. Akhirnya kena masalah. Nah waktu KKR di Semarang yang lalu di stadion itu kan syaratnya kalau mau jadi konselor tidak boleh punya utang. Itu yang protes banyak. Ada pendeta protes. Pendetanya protes. Kenapa kok tidak boleh utang? Kita kan orang kerja. Loh, saya mau tanya gitu. Utang itu enaknya apa tuh? Gagahnya di mana sih punya utang? Orang berhutang. Gagahnya di mana? Kok dibelain sampai kayak begitu? Saya beritahu ya saudaranya. Di Amerika 10 besar penyebab perceraian. Satu di antaranya masalah kartu kredit. Jadi orang menggunakan kartu kredit semau-maunya, akhirnya nggak bisa bayar. Istrinya nggak tahan minta cerai. Kenapa? Suaminya kerja, istrinya di rumah, ditagih terus sama bank. Yang stres istrinya minta cerai. Itu masuk 10 besar penyebab perceraian di Amerika. Dan di Amerika seperti Anda ketahui sudah gila-gilaan ya. Katanya setiap 2 pasang suami istri itu 1 mesti cerai. Jadi separuh orang Amerika itu cerai. Dan 10 besar adalah kartu kredit. Jadi utang itu penghancur rumah tangga yang mengerikan sekali. Nah sekarang mari kita lihat beberapa ayat supaya jelas semuanya. Amsal 22 ayat 6 dan 7. Silahkan dibaca. Orang kaya menguasai orang. Nah kalau Anda lihat ayat sebelumnya, didiklah orang muda menurut jalan, itu hubungannya apa sebetulnya? Ya hubungannya anak-anak sekarang harus dididik, jangan jadi tukang utang. Alkitab berkata orang kaya menguasai apa? Orang miskin. Orang yang berhutang jadi apa? Budak orang yang ngutangi. Jadi di Amerika itu isinya apa? Budak-budak keren, saudara. Gitu. Semua rumah mereka, mobil mereka, utang semua. Budak nggak mereka? Budak. Menurut saya itu bagian dari skenario besar antikris, saudara. Dibiarkan sampai orang itu seperti dia menurut saya ngambil seperti Yusuf. Dibiarkan sampai habis semua harta mereka. Lalu tinggal tunggu tanggal mainnya. Dia ambil dibeli tubuhnya. Saya yakin itu bagian dari skenario besar antikris. Anda tahu Amerika Serikat pemerintahnya itu utangnya gede sekali. Itu kalau semua orang yang nyimpen uangnya di bank di Amerika, orang-orang dari Timur Tengah, orang-orang Arab, orang-orang Yahudi, hari ini mereka berkata, ambil uang kita, bangkrut negara itu. Anda bisa bayangin USA bangkrut. Dan menurut saya akan terjadi. Pak Yusak nubuatin itu Babel sebetulnya, Amerika. Akan dijungkir balikkan oleh Tuhan. Tapi itu skenario-nya setan. Kalau Amerika jatuh, seluruh dunia kolaps, saudara. Hancur semua. Nah kalau sudah hancur, mereka berkata, ditata ulang yuk dunia. Tapi siapa yang kuasai? Antikris, saudara. Lalu orang diatur, nggak usah pakai uang kontan lah. Nggak usah pakai ini, banyak resikonya. Kasih chip di tubuh kita. Dan sekarang itu secara teknologi sudah ditemukan. Kecil sekali mikrochipnya dimasukkan. Dan itu lebih aman sebetulnya ya. Kalau Anda lihat secara kegunaannya hebat sekali. Anda mau nodong rampok orang, rampok apa? Paling barang toh, perhiasan toh. Tapi itu bisa dibuat sehingga Anda kontak dengan siapapun itu termonitor toh. Tinggal, itu kan ada frekuensi tertentu yang dipakai. Itu kan dengan gampang ketahuan ini siapa. Anda mau lari kemanapun, ketahuan dikejar. Itu kan pakai satelit. Anda mau
sembunyi di lantai ke-13 di bawah tanah, tetap ketahuan saudara. Jadi orang akan dibuat berkata, ini sistem aman dunia. Tapi itu kerjanya antikris. Ayo, Anda yang ikut begitu-begitu dan berkata, kamu miliknya setan. Jadi mulai sekarang tuh ya, cari Tuhan segenap hati saudara. Karena itu akan terjadi. Ini jadi structure, menurut saya begitu. Indonesia, lihat. Kemarin saya dengerin Kwek Kianggi diwawancarai. Dia bilang, kita gak ada pilihan lain, harus tunduk dengan IMF. Saya maunya dolar itu di atas rupiah dibuat fixed rate, kayak Malaysia. Sudah, setiap dolar sekian. Yang mudah-mudahan $1 sebenarnya Rp1 misalnya. Wah, kita kaya raya mendadak saudara ya. Di fixed rate. Tapi saya nggak bisa. Kenapa? Kita utang ke IMF. Dan karena utang kita begitu banyak, IMF-nya ngambek aja. Nggak mau datang. Seluruh dunia berhenti dengan kita. Bangkrut negara. Dan dia berkata, puluhan juta anak nggak bisa sekolah. Nggak bisa makan bergizi. UNICEF berkata, kalau kamu teruskan begini, kalau satu generasi orang Indonesia itu hilang. Jadi generasi di bawah yang sekarang, yang seusia anak-anak saya, dalam waktu 20 tahun lagi akan jadi orang-orang yang memimpin negara, tidak sekolah, kurang gizi, bayangin. Nanti sekian puluh tahun lagi Indonesia dipimpin orang-orang yang goblok-gobloknya luar biasa. Hancur tambah hancur. Terus gimana? Terpaksa kita mesti ngutang lagi. Itu bangganya apa atau hutang saudara? Itu cuman hawa nafsumu aja dirangsang sesaat untuk ambil sekalipun tidak punya uang, nikmati dulu kan begitu kan? Kamu jadi budak orang yang ngutangi. Jadi kalau misalnya ke Amerika tuh orang boleh gagah-gagah saya bilang utang. Budak semua. Dari siapa? Dari yang ngutangi. Dan di belakang itu siapa? Saya tahu tuh, saya yakin saya. Itu bagian dari konspirasi besar untuk menguasai dunia sebetulnya. Kalau Anda teliti, telusuri jalurnya, Anda akan ketahuan. Itu pembicaraan tersendiri yang membutuhkan 6 bulan lagi untuk diselesaikan. Dan kita tidak perlu ngerti terlalu banyak sampai segitu, saudara. Tapi itu yang terjadi kan. Jadi jangan punya hobi utang, saudara. Satu hari saya antarin John Avansini pulang ke Jakarta, terus dia ke Amerika, lewat Hongkong, Hongkong, Filipina, terus dia pulang ke Amerika. Saya masuk ke airport, kita ini ada teman-teman yang bantu kita, luar biasa lah saudara. Jadi urusan di airport bisa dipermudah dengan cepat sekali. Lalu dia bawa saya ke duty free shopnya, itu kan di airport di Cengkareng ada. Lalu dia ngomong sama saya, Pastor, aku mau beliin kamu dasi. Terus saya bawa masuk ke toko dasi. Nah, kalau orang nawari saya dasi, hati-hati. Anda harus ngomong dengan saya jelas dulu harga berapa yang Anda maksud. Sebab saya tahu persis dasi yang perlu saya pilih, saudara. Saya ngerti dasi, saya tahu harga dasi. Jadi kalau Anda bilang, Pak, saya mau beli Bapak dasi. Ngomong baik-baik dengan saya harga berapa. Sebab kalau saya ambil satu yang saya suka, Anda bisa kaget, pingsan karena harganya, saudara. Tapi John Avansini adalah John Avansini. Dia bilang, pilih yang kamu mau. Dan saya tahu bagaimana memilih dasi, saudara. Kalau Anda percaya, cobainlah, traktir saya beli dasi. Anda akan saya buat shock sampai pingsan. Saya tahu persis yang betul-betul bagus itu yang seperti apa. Istri saya lagi kelabaan. Itu bukan berhala saya, percayalah saudara. Tapi itu betul dia punya, kami punya rak sendiri. Kalau Anda buka, Anda akan lihat seperti toko. Saya ambil, terus dia bayar dengan uang kontan. Dan dia berkali-kali berkata pada saya, dia bayar beberapa $100 itu untuk satu dasi. Terus dia bilang, kurang, Pastor, satu lagi, boleh. Saya berkata, aku tahu kemana aku harus pergi, saudara. Nah, hati-hati kalau ngajak saya beli dasi. Lalu kemudian dia berkata bolak-balik ini, cash is very nice. Kontan itu very nice. Amen. Utang itu nyekik leher. Anda pikir bank itu bantu? Enggak. Bank itu hanya ramah dengan orang yang bisa ngasih dia bunga. Enggak. Kalau Anda tidak bisa membayar, dia akan jadi monster. Anda dikejar terus, saudara. Sampai malu habis-habisan.
gara-gara itu. Mereka itu, waduh kalau sudah ngejar orang, emang gitu, siapa mau rugi? Dia hanya ramah. Kalau Anda punya agunan, Anda punya segala macam. Jadi jangan punya mental utang. Kelak kalau Anda jadi hamba Tuhan, atau sekarang jadi hamba Tuhan membangun gedung gereja, jangan utang. Pak, ini jemaat mau ngutangi dulu, jangan. Suruh mereka korban lebih baik daripada jemaat ngutangi. Nanti gampang Pak. Jangan biasa gampang-gampang saudara. Anda tidak tahu akan siapa orang itu. Mendadak kalau 2 bulan kemudian kolaps perusahaannya. Anda dikejar, kembalikan sekarang. Apa nggak ribut saudara? Ayo. Jangan suka utang-utang. Pakai lutut nih loh saudara. Sembayang dengan Tuhan. Daripada jadi budak orang yang ngutangin saudara. Amen. Nah, sekarang mari kita lihat. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5-7. Coba dibaca. Nikmatnya seperti apa? Nggak ada sama sekali. 2 Raja-Raja 6 ayat 5-7. Silahkan dibaca. Ini bangun rumah dengan mata kapak apa? Pinjaman. Barang pinjaman hilang, teriakannya apa? Terjemahan lain, celaka Tuanku. Barang pinjaman nggak bisa dikembalikan, hasilnya apa? Celaka, saudara. Please, saya minta. Anda kan direndahkan kayak budak betul kalau Anda suka pinjam-pinjam. Jangan. Jalan dengan iman boleh, tapi jangan pinjam, saudara. Please. Anda akan terkungkung, Anda akan sebisa-bisanya lepaskan dari semua pinjaman itu. Nggak ada gunanya. Tidak ada faedahnya buat kita. Ini rombongan Nabi loh, saudara. Pinjam juga. Kapak pinjaman. 2 Raja-Raja pasal 4 sekarang. Ayat 1-7. Ini cerita yang sudah sering kita dengar. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Bahwa keluarga Nabi pun yang takut akan Allah. Kalau understanding-nya nggak sampai, dia juga utang juga. Mungkin istrinya waktu suaminya mati. Ya, Anda bisa ngerti bahwa ketika Anda hutang, itu enak di depan aja, saudara. Dan untuk Anda bisa lepas, Anda perlu urapan Tuhan. Dan Anda perlu radikal dalam dia. Saya punya teman baik, jemaat kami. Waduh, kalau saya lihat hidupnya ya, dari dulu ya, kasihan sekali. Satu kali saya akan minta mungkin kalau ada kesempatan dia bersaksi pada saudara. Ini orang ketika dia utang, saudara. Utang itu seperti lingkaran setan. Akhirnya gali lubang untuk lubang. Terus begitu. Anda tahu itu dipermalukan luar biasa. Lagi ada mesbah keluarga loh di rumahnya dia. Didatangi sama orang yang ngutangin dia. Dimaki-maki di depan anggota mesbah keluarganya. Bayangin. Sampai semua itu pada doakan, nangisi dia, saudara. Ya jadi baik, dilepaskan Tuhan, diberkati sekarang. Tapi waktu Anda ngalami dimaki-maki begitu. Itu seperti budak, diinjak-injak harga dirinya. Habis. Hutang itu hanya enak sesaat. Sepertinya Anda terima sesuatu. Terus Anda bisa gunakan. Tapi kemudian di ujungnya sangat tidak enak. Anda dikejar terus dengan seperti itu. Satu hari, dia nggak bisa apa-apa. Saya beberapa kali disuruh Tuhan ngasih dia uang, ngasih dia beras, ngasih dia beli ke dia lauk pauk untuk makan anak-anaknya. Dia di depan rumah itu ada pohon jambu. Sudah nggak bisa makan apa-apa. Ada beras, nggak ada uang untuk beli lauk pauk. Pagi-pagi, apa yang dia buat? Dia petik jambu di depan rumahnya. Suruh pembantunya ke pasar. Dijual dapat harga berapa ribu rupiah. Gitu. Terus itu dibelanjakan di pasar yang sama. Pulang masak sayur untuk hari itu hidup. Waduh. Saya bilang menderitanya luar biasa. Gimana dia bisa breakthrough, saudara? Satu hari dia baca bukunya John Avancini. Dia baca di perjalanan, dia baca gitu. Dia bilang, aku salah. Karena dia punya pabrik ya. Dan pabrik itu tiap hari Sabtu kan gajian untuk para tukangnya. Kalau nggak ada uang, hari Jumat sudah mulai kelabaan. Telepon sana, utang sana, utang. Nah, setiap kali utang, kalau sudah Anda nggak dipercaya oleh bank, Anda utang dengan orang lain lah. Itu bunganya tinggi. Anda mesti bayar dengan bunga gila-gilaan, itu riba. Itu sudah
Nggak masuk akal. Anda sudah bunuh diri sebetulnya. Terus begitu. Tutup sana, tutup sini. Terus begitu. Lama-lama makin gede, makin gede, makin gede. Dan pada saat puncaknya sudah total, hampir hancur perusahaannya. Dia baca bukunya John Evans ini. Dia bilang, aku salah, aku utang. Makanya dia dengan John Evans ini itu agak fanatik, saudara. Karena apa? Ya hidupnya diberkati, dipulihkan lewat buku kecilnya itu. Dia baca, aku salah. Apa yang dia buat, saudara? Dia ambil kartu kreditnya. Dipotong-potong langsung. Dia bilang, ini sampah. Ini membuat aku utang dari barang kayak beginian. Dia potong-potong kartu kreditnya. Mulai sekarang aku tidak mau utang. Dan dia berkata gini, kalau mau bangkrut sekarang, bangkrut. Katanya. Hari Jumat nggak ada duit untuk Sabtu gajian tukangnya. Itu jumlahnya banyak kan tukangnya. Puluhan, 100 lebih mungkin. Terus Sabtu dia kumpulkan. Dia bilang, maaf, aku tidak ada uang gaji kalian hari ini. Anda tahu, orang jalan dengan iman, penyertaan Tuhannya luar biasa. Dia berpikir gini, ini pasti demonstrasi, tukang pasti marah, unjuk rasa, rame ini pasti. Dan aku akan hancur. Tapi mendadak tukangnya bisa ngomong begini, Pak, kami bisa mengerti. Senin atau Selasa, nggak apa-apa. Padahal mereka itu buruh kecil. Mereka butuh gaji untuk keluarga mereka. Semua bisa berkata, nggak apa-apa, kami ngerti untuk kebutuhan Bapak dalam keadaan sulit. Mari kita tetap maju aja Pak, jangan khawatir. Kami bisa nerima. Bayangin dia nangis saudara. Kok bisa ngerti buruh kecil itu? Dan itu bukan sekali dua kali loh saudara. Berkali-kali dia harus menghadapi buruhnya dalam keadaan seperti itu. Tapi tidak sampai lama sekali karena penyertaan Tuhan luar biasa. Satu hari Tuhan pulihkan dia dalam waktu singkat saudara. Dia bisa selesaikan hutang. Anda tahu itu proses yang mengerikan sekali. Nah, dan kalau Anda dalam satu gereja yang sama, atau gereja lain, atau sama-sama anak Tuhan, please, jangan suka main utang-utang dengan gampang. Pinjam dulu ya, pinjam dulu, jangan. Kalau itu ribut menjadikan masalah di dalam gereja, atau antar gereja, tidak ada baiknya, saudara. Dan dia punya pinjaman dengan jemaat yang lain. Aduh, Anda tahu, saya sebagai hamba Tuhan, di tengah-tengah, saya tahu keadaannya orang ini sudah nggak bisa apa-apa. Yang satu ini minta betul supaya ini dikembalikan. Dan oleh, ini Kristen juga. Begitu sekian bulan gak bisa balik, dia bilang, Pak maaf ini. Bunganya saya anggap sebagai pokok. Jadi itu bunga berbunga gak saudara? Itu kalau Anda tahu ya, hati orang itu gak ada yang ngerti. Anda jangan berkata, oh gampang kok, dia Kristen kok. Dia pengusaha Kristen. Jangan ngomong begitu saudara. Lebih baik jangan utang dengan siapapun. Dan jangan jadi budak siapapun. Kita miliknya Tuhan sepenuhnya. Amen. Waktu terjadi seperti itu. Dia sampai berkata, saya gak punya apa-apa. Bapak, oh saya panggilkan pengacara. Silahkan Pak. Bapak penjarakan saya pun bisa. Saya gak punya apa-apa. Ambil yang saya mau, yang ada. Wah gak bisa, harus dibayar. Anda tahu ujungnya jadi jahat. Akhirnya saya cerita apa adanya ya. Beberapa orang dipengaruhi. Minta supaya saya mengeluarkan keluarga ini dari gereja. Bayangin. Itu sampai urusan gereja, urusan orang ibadah dibawa. Minta supaya dia dikeluarkan dari gereja. Saya bilang salahnya apa? Utang nggak bayar. Saya bilang dua macam orang utang nggak bayar. Satu, dia memang culas, dia tidak jujur, dia makan itu. Atau memang dia jatuh bangkrut. Kalau dia jatuh dalam usahanya, bukan karena dia pakai untuk judi dan sebagainya. Saya berkata itu bagian dari resiko orang kerja. Ya kan? Anda mau untung, Anda mesti juga nanggung resiko rugi kadang-kadang. Kalau Anda bisnis. Nah, saya berkata, kalau itu terjadi begitu, saya nggak benar. Beberapa orang ngomong dengan saya secara pribadi, atas nama beliau ini, minta supaya saya tendang dia dari gereja. Terus saya berkata kepada teman saya ini, berkata gini. Ya, ini keluar gembalanya, harus saya ngomong gitu saudara. Kalau keluar nabinya, dalam nama Yesus lu ke neraka kalau begitu caranya. Tapi saya ngomong gini, apakah kamu ini memang kepingin toh punya gembala yang setiap kali ada jemaatnya kesulitan, tendang keluar? Gimana kalau satu kali Anda yang mengalami kesulitan? Apakah kamu juga mau toh saya berperilaku begitu dengan kamu? Kaget. Nah, kebanyakan orang itu tidak ngukur kalau itu untuk dirinya sendiri. Alkitab ngajar loh. Yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Nah, seringkali kita nggak ngukur. Itu kan dia. Saya berkata,
Sekarang kalau posisimu di posisinya dia, apakah memang kamu rela kalau saya berkata, maaf ya Pak ya, karena Anda miskin sekarang. Anda tidak punya apa-apa, maaf keluar dari gereja. Atau saya punya kewajiban mendoakan, mendukung dia, ngajari firman sampai dia bangkit. Yang mana seharusnya saya buat? Oh yang kedua Pak. Lah kok minta yang pertama? Malu, merah mukanya malu. Maaf Pak, saya tidak ngerti. Terus ngaku bahwa ini disuruh. Saya bilang, please jangan jadi juru bicara orang lain. Jadilah juru bicara hati nuranimu sendiri. Saudara tahu? Sekian waktu kemudian gak lama, Tuhan berkati orang ini. Dan dilunasi semua. Waktu dilunasi, malunya luar biasa. Dibayar sebunga-bunganya. Saya bilang dengan teman saya ini, kamu bayar semua. Yang Kristen kamu dahulukan. Nah ingat loh, ini yang saya harus perhatikan. Banyak orang meremehkan, ini kan sama-sama anak Tuhan. Salah. Alkitab ngajari, kalau Anda itu budak, majikanmu itu Kristen. Lebih-lebih lagi Anda mesti tunduk dengan dia. Seperti kepada Tuhan. Nangkap. Jadi kalau Anda berurusan dengan orang Kristen, itu harus prioritas. Tapi kebanyakan sekarang ini, kalau dengan Kristen, disepelekan. Kenapa? Kan kasih. Ngawur, saudara. Ini yang jadi masalah. Saya bilang, kamu bayar utangmu. Karena mereka berkata, kalau Kristen kan nggak bisa ngapa-ngapain saya. Ya kan? Itu yang menghalangi berkat Tuhan. Engkau tidak setia dalam harta orang lain, tidak akan diberikan Tuhan harta sendiri. Saya bilang, yang Kristen ini beresi dulu. Bayar semua. Dia bilang, ya, aku akan bayar berikut bunganya. Bayar berikut bunganya. Saya bilang, nggak masalah. Dibayar berikut bunganya. Diterima nggak saudara? Terima. Sebab uang bisa mengacaukan hati. Anda mesti hati-hati. Makanya kalau hatimu tidak diluruskan dari sejak sekarang oleh Tuhan, nanti Anda berurusan dengan yang berbau uang, bisa kacau semua. Itu ayat bisa hilang semua. Lihat Pak Harto senyum, Soekarno-Hatta, berkibar-kibar. Itu hilang semua itu ayat saudara. 6 bulan di sini lenyap semua. Jadi monster karena cinta akan uang. Saya sampai ngalami loh dalam jemaat yang seperti itu. Nangkap saudara. Jadi kalau Anda itu urusan utang piutang, saya berdoa, singkirkan dari hidupmu. Sebisa-bisanya lepaskan diri Anda dari semuanya yang bersifat hutang. Karena itu akan menjerat kehidupan kita. Nah, jangan sepelekan. Oh Kristen kok Pak. Kristen. Saya nggak mau. Saya misalnya kerja ya. Saya bangun rumah ini misalnya. Saya bangun rumah. Yang saya telepon jemaat sendiri. Pertama-tama saya mau berkati dia. Dan saya tahu dia baik. Saya bilang, saya mau bangun rumah. Berapa? Sekian kali sekian. Terus dia bilang, Pak susah sekarang prediksinya. Tapi kalau boleh saya bangunkan aja Pak. Supaya baik gitu. Oke. Fee-nya untuk kamu berapa? Saya nggak mau, gampang lah Pak. Gampang. Saya nggak mau gampang-gampang. Saya tanya berapa? Exactly angkanya berapa? Terus dia bilang, gini Pak. Saya tidak mau ambil 1 rupiah pun. Pokoknya saya ini mau memberkati Bapak. Saya akan kerja. Bapak bayar tukang dan materialnya, ya pasti dong saudara ya. Dan semua yang lainnya, tapi fee untuk saya 0. Saya bilang, oke. Saya di depan dia oke. Saya ngomong sama istri saya. Haknya dia tetap akan kita beri. Jangan ngomong-ngomong orangnya, saya perlu beritahu dia saudara. Kalau Anda tahu orangnya pun jangan diberitahu. Saya bilang, haknya tetap haknya. Terus jangan berkata, kan jemaat. Terus orang Jawa berkata, mumpung. Saudara, ngerti? Ini kesempatan. Jangan. Itu mentalitas yang salah, saudara. Itu kan orang kerja. Dia habiskan waktunya, pikirannya, tenaganya, ngawasi tukang. Kalau ada apa-apa, dia tanggung jawab. Itu kan layak dihargai dong. Ya, jangan mentang-mentang karena ini pendetanya gratis. Saya nggak mau. Saya berkata, haknya saya akan tetap beri. Dan itu mentalitas yang benar. Ada orang yang memaksa, Pak ini betul-betul memberkati. Anda perlu berdoa lagi. Kalau Tuhan berkata, terima, dia akan diberkati Tuhan. Tapi bukan metode kita bahwa, ini mumpung. Persis ini gini, harus begini. Nggak bisa. Nangkap ya. Karena masalah uang itu bisa menyangkut segala aspek kehidupan kita. Ini bukan hal yang gampang.
Sekalipun enak dibicarakan, tapi itu bukan hal yang gampang dipraktekkan. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Silahkan diteruskan dibaca. Matius 6 itu. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Nah, perhatikan bahwa Mamon itu adalah dewa dari bangsa Asyur. Dan bangsa inilah yang menemukan sistem perbankan, meminjamkan uang dengan bunga, dan tukar-menukar uang. Dan ada seorang hamba Tuhan berkata, kata Mamon itu artinya compounded interest. Jadi bunga yang berbunga lagi. Ya, membungakan, bunga berbunga, bunga berbunga. Ini sistem yang sekarang ini berkembang sampai kita ada sampai dengan hari ini. Nah, kalau Anda mengerti, itu adalah spirit. Itu adalah roh. Jadi utang itu kalau ada orang hobinya ngutang itu roh. Pak, itu kan fasilitas. Ya, fasilitas untuk jadi budak. Gimana cara ngatasinya? Lihat Yesaya pasal 10, ayat 20 sampai 27. Silahkan dibaca. Yesaya 10, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-27. Itu spirit, saudara. Yesaya pasal 10, ayat 20 sampai 27. Nah, kalau Anda bisa, tolong tambahi pada ayat yang terakhir itu, karena sebetulnya ada satu kalimat pendek yang hilang. Bahasa Inggrisnya bagus sekali, the yoke is destroyed, kuk itu dihancurkan, and the burden is removed, dan beban itu disingkirkan, tambahannya because of the anointing, oleh karena urapan. Jadi untuk mematahkan kuknya Asyur, dewa Mamon itu Anda perlu urapan. Nggak ada lain. Anda tidak hidup bergaul dengan Tuhan, Anda tidak punya urapan. Anda nggak ada urapan, tidak mungkin lepas dari semua kuknya Mamon. Saya mau sharing sedikit apa yang pernah saya alami. Ini sudah terjadi cukup lama, tapi karena berkesan sekali, jadi saya masih ingat sampai sekarang. Saya dikenalkan dengan seorang pengusaha. Ini pengusaha hebat sekali. Kalau saya nyebut produknya yang dia jual di sini, Anda langsung akan tahu gitu ya. Ini pemegang agen tunggal untuk merek dagang tertentu. Dan dia punya berbagai macam perusahaan. Kalau saya sebut nama perusahaannya, Anda akan tahu itu siapa orangnya. Kalau minimal Anda tahu produknya. Saya pernah tinggal di rumahnya satu malam, dan itu rumahnya seperti istana. Di kamarnya dia itu ada jalan bawah tanah. Wah, menghadapi antikris, siap-siap punya lubang tikus di bawah begitu. Sekarang sudah pindah ke luar negeri orangnya, tapi kerjaannya masih di sini banyak, saya tahu itu. Satu hari, waktu pertama kali kenal, dia cerita dengan saya begini. Jadi dia itu punya bisnis dengan perusahaan A di Amerika. Di mana perusahaan ini itu punya utang dengan dia sebanyak, kalau nggak salah, waktu 800.000 US dollar. Sekarang berapa ya? Jadi berapa nih? Hah? Betul ya? Berapa nih jadinya? Serahlah, hitung sendiri. Lalu perusahaan A ini dibeli oleh perusahaan B. Sehingga seharusnya kewajiban dan hak dari si A ini kan jatuh ke si B. Oh, dibeli kok. Ya. Tapi si B tidak mau bayar ini. Ini katanya orang Yahudi yang beli. Wah, pantesan saya bilang. Lalu dia bilang, Pak, setahun loh. Saya sudah pakai pengacara. Saya bolak-balik ke New York. Nggak bisa putus sampai sekarang. Tetap bertahan. Tidak mau bayar. Saya mesti berbuat apa-apa sekarang. Saya sembahyang, saya diam, saya bilang, Bapak ngasih perpuluhan enggak? Nah, Anda tahu orang kaya kalau tanya perpuluhan, mikirnya apa? Loh, pendeta minta perpuluhan saya. Dia ngaku, mikirnya gitu. Setelah selesai semua ngaku sama saya. Sorry ya Pak, tadinya saya pikir Bapak mau minta perpuluhan saya. Ngawur. Tapi itu langsung instingnya. Terus saya bilang, ya Pak, ini ada yang tertahan. Saya bilang, kembalikan. Ke siapa? Oh, dia ngecek. Kembalikan ke gerejamu. Oh, gereja saya. Baru dia sadar, saya tidak minta perpuluhannya dia. Terus dia buka giro langsung, ditandatangani. Pak, ini buktinya Pak. Besok saya serahkan. Masukkan di tasnya dia. Besok kasihin pendetamu. Saya bilang untuk gereja. Terus saya bilang, ya kita sembahyang. Sembahyang. Tengking. Karena itu spirit. Ingat semua itu spirit sebenarnya.
Kalau Anda kena structure begitu, spirit. Kita ini orang rohani. Perangnya mesti perang rohani. Yang Allah berikan lewat kuasa ilahinya, kata Petrus. Nangkap ya. Selesai, terus saya dapat hikmat Tuhan. Saya bilang begini. Yuk kita sembahyang. Namanya siapa? Orang yang ngambil keputusan atas B ini siapa? 3 orang katanya. Oke. Saya nyebut nama, saya bilang, Tuhan, ini saya waktu itu baru pertama kali doa kayak begini, saudara. Saya minta dalam nama Yesus kau kirim 2 malaikat untuk setiap nama ini. Lalu tongkrongin di telinga kanan dan kirinya, masing-masing satu-satu. Terus omongin terus sehari 24 jam. Dia tidur, dia makan, dia ngapain pokoknya ngomongin. Bahwa utangnya ke bapak ini harus dibayar. Utang harus dibayar, utang harus dibayar, utang harus. Jangan berhenti sampai dia bayar utangnya. Amin, dia bingung. Loh kok gitu Pak? Yus, pokoknya kamu nurut aja. Sudah saya pulang. Jam 12 malam tuh saya di Jakarta. Pulang ke tempat saya nginep. Besok paginya saya pulang ke Semarang. Jam 3 sore. Siang saya sampai di Semarang. Saya berhenti ke rumah mertua dulu. Lalu kemudian dia kejar saya dengan telepon. Jam 3 dia telepon saya. Dia bilang, Pak luar biasa. Saya sekian jam kemudian setelah kita berdoa. Satu di antara mereka telepon saya direct. Dan berkata apa? Sorry ya, setahun ini kami menyulitkan Anda. Kami memutuskan sekarang. Kami bayar. Minta waktu diangsur selama 3 bulan. Kami angsur 3 kali. Kalau tidak keberatan, kami mau bayar semua. 3 bulan kemudian dia telepon lagi. Pak, lunas semua. Luar biasa ya. Itu spirit, saudara. Nangkap? Itu spirit. Jadi kalau kita ngerti hukum Tuhan, luar biasa. Nah, kemana-mana dia cerita soal cerita ini. Jadi setelah itu banyak pengusaha yang utangnya nggak dibayar, datang ke saya nggak didoakan. Nah, saya bilang, aku ini bukan dukun kok dicari begitu. Nah, tapi ya itulah namanya wong manusia. Oke? Nah, sekali lagi saya berkata, jangan utang. Amen? Jangan pernah bercita-cita saya mau jadi tukang utang yang baik. Tidak ada orang utang yang baik. Orang utang itu orang yang imannya kurang. Nah, kalau Anda tidak punya apa-apa, atau Anda minus, Anda utang, gimana Pak caranya saya nabur? Sedang saya hidup dalam kekurangan. Gak punya apa-apa. Padahal untuk menuai, aku mesti nabur. Caranya gimana? Nah, sekarang mari kita lihat Kejadian pasal 47. Ini cukup banyak ayat, tapi nggak apa-apa karena berkat, silahkan dihabiskan. Ayat 13 sampai 24. Cuma 11 ayat. Kejadian 47, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-24. Silahkan baca dengan suara nyaring. Supaya kami hidup dan jangan teruskan lagi. Nah, ini cara yang paling luar biasa. Mereka sudah nggak punya apa-apa. Saudara dengar baik-baik. Kesalahan paling fatal yang dibuat oleh orang Mesir dan orang Kanaan adalah selama mereka masih punya harta dan ternak, yang mereka minta dari Yusuf itu bukan benih, tapi apa? Makanan. Kalau makanan itu dimakan, bisa Anda menuai nggak? Ya ada yang dibuang, toh ya. Anda makan, diproses, dibuang, makan, buang. Ya, itu bagus juga sih. Kalau Anda tidak bisa membuang juga repot ya. Saya ingat anak saya Samuel. Kami ke Israel, sekarang jadi rebutan. Untuk Yerusalem itu jadi rebutan. Sampai Camp David, Rundingan, Ehud Barak, Yasser Arafat, Clinton. Anak saya itu saya ajak kita terakhir ke Israel. Habis lihat tembok ratapan, dia jalan di depan bawa benderanya Global Tour. Begitu keluar temboknya Yerusalem itu, terus itu tembok, trotoar, jalan raya, saudara. Sudah keluar. Dari gagah tiba-tiba begini. Aduh Pak, sakit perutku Pak. Gak kuat ini Pak. Bisa keluar di celana katanya. Nah itu hasil dari makanan, saudara. Nah, mau kemana? Kalau didiemin, di bus gak ada WC-nya. Di daerah itu gak ada WC. Istri saya bertindak cepat sekali. Dia lihat gerombolan pohon di pinggir tembok Yerusalem. Yerusalem loh saudara. Bukan Jakarta. Yerusalem. Istri saya berkata, duduk di situ. Nongkrong saja di situ. Wah, dia lepaskan hasil makannya dia.
Jadi saya bilang gini, kamu kalau nanti nggak jadi nabi besar, awas, saya berkata. Ini kota Yerusalem kamu gini, saya berkata. Nah, istri saya berkata, tahun depan kita tinjau ya, tumbuh apa? Bayangin, saya kasihan sama Perdana Menteri Israel, Yasser Arafat, Bill Clinton, rebutan Yerusalem, kalahnya sama anak saya kok, saudara. Mari, gitu aja sudah selesai. Keluar dengan lega. Enak lah katanya. Aduh, saya bilang, enak apa? Yerusalem itu gitu-gitu, saudara. Jadi kalau Anda ke Yerusalem satu kali hati-hati, saudara. Siapa tahu masih. Karena itu kan kota suci katanya. Siapa tahu itu kekal selama-lamanya. Hati-hati. Nah, kesalahan yang mereka buat, selama ini mereka minta makanan. Akhirnya harta mereka habis. Ternak mereka habis. Setelah habis semua tinggal badan dan tanah, mereka mulai pinter. Apa yang mereka minta? Benih. Nah, Anda kalau sudah tidak punya apa-apa, nah ini minta sama Tuhan. Tuhan, aku nggak punya apa-apa, Tuhan. Utang banyak, sudah nggak punya apa-apa. Beri aku benih. Nanti Anda ngerti mintamu berapa itu ngukur dengan imanmu ya. Karena apa? Tuaianmu Anda berharap berapa, nentukan benihmu Anda perlu berapa. Lalu engkau boleh berkata, Tuhan, gini dah, aku pengen. Ini utangmu kan banyak. Oh, misalnya utang Anda 200 juta. Saya berkata, Tuhan, aku pengen nabur lah. 20 juta lah. Atau 10 juta. Saya mau nabur 10 juta, Tuhan. Supaya saya bisa nuai. Dan utang saya bisa lunas. Anda nggak punya 10 juta. Anda minta dari Tuhan. Nanti ketika Allah memberkati, Anda harus berdoa. Ini yang mana yang benih, mana yang roti. Karena sebagian itu untuk Anda makan, toh. Sebagian itu benih. Tabur terus. Sampai mencapai jumlah itu. Lah itu benih Anda minta dari Tuhan. Buka 2 Korintus pasal yang apa, saudara? Tuhan, dia berikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi kalau Anda nggak punya apa-apa, minta benih. Tapi kalau benih diberi Anda makan sekalian, ya habis, saudara. Saya bahkan ngajari di gereja, kalau Anda ingin breakthrough ya. Anda nggak punya utang, nggak punya apa-apa, tapi Anda ingin terobosan besar dalam hidupmu. Mau latihan jadi petani, ya minta benih. Yang secara nalarmu nggak bisa aku punya segitu, tapi imanmu berkata aku bisa Tuhan. Engkau minta sekian. Begitu diberi masukkan sampai jumlah itu terberi, nanti Anda akan mengalami terobosan lompatan rohani yang luar biasa. Tapi terutama ini firman untuk mereka yang Anda tidak punya apa-apa. Minta. Tapi kalau Anda curang, berkata gini, aku mau minta 10 juta. Ntar dikasih, kan Tuhan baik kan ya, ngerti kebutuhanku, aku pakai dulu. Langsung Allah baca hati berkata begini, malaikat yang ini jangan pernah diberi. Tunggu sampai umur 75 tahun, baru kita lihat lagi. Nah, repot saudara. Allah ngerti Anda mau nipu atau enggak? Nipu Tuhan itu enggak ada gunanya, ketahuan saudara. Coba contoh yang paling gamblang itu ketika Hana itu loh, enggak punya anak ya. Dia datang ke Tuhan, minta nasar dengan Allah. Kalau engkau beri aku anak, aku persembahkan kepadamu Tuhan. Yang dia minta itu adalah sesuatu yang dia nggak punya, yang akan dia persembahkan ke Tuhan. Akhirnya lahir siapa saudara? Samuel. Dia serahkan ke Tuhan. Dia dapat tambahan lagi 5 anak lagi dari Tuhan. Dia nuai nggak? Nuai. Bahkan dari hakim yang terakhir mengurapi akan Saul dan Daud. Nah kalau Anda melihat dari semuanya itu, saya berkata, kalau Anda nggak punya apa-apa, tetap Anda mesti nabur. Kalau nggak punya yang ditabur, minta benih dari Tuhan. Supaya Allah sediakan benih itu dalam kehidupan saudara dan saya. Anggap saudara. Tapi kalau selama masih ada, dia tanya, apa yang ada padamu? Dia bilang, berikan dulu. Berani nggak? Ngerti saudara ya. Jadi ini bagian-bagian yang saya berharap kita bisa memahaminya. Oke, saya mau coba jawab akan beberapa pertanyaan saudara. Dan kalau waktu nanti masih memungkinkan, saya akan bicara stewardship yang terakhir kalinya sebelum kita selesai. Dan kalaupun tidak selesai, saya akan bacakan beberapa ayatnya atau tulis beberapa ayat buat saudara supaya Anda sekalian bisa mempelajarinya di rumah. Ada pertanyaan? Yang pertama begini. Membayar korban 1/10 perpuluhan, apakah sudah dalam kategori menabur? Tidak. Karena ini haknya Tuhan. Ya, ini belum termasuk menabur. Ini haknya Tuhan.
Anda harus kembalikan, kalau Anda kembalikan itu haknya Tuhan. Selesai urusanmu. Dia baru membuka tingkat langit buat kita. Tapi kalau Anda menabur itu di luar perpuluhan. Jelas ya. Yang kedua, apakah seorang penginjil layak menerima korban 1/10? Seharusnya iya. Tetapi problemnya di sini, saudara. Ini jadi problemnya. Dulu dalam gereja mula-mula, semua 5 jawatan itu ada di dalam gereja lokal. Tetapi sekarang banyak pendekar melanglang buana tanpa perguruan. Si buta dari gua hantu yang bergerak kemana angin membawa aku bergerak. Nah ini repot. Ini repot, saudara. Kalau Anda tanya dengan si penginjil itu, dia pasti akan berkata, iya aku berhak. Memang betul, secara alkitabiahnya dia seorang penginjil. Tetapi masalahnya dia tidak terhisap dalam sebuah gereja lokal. Nah, alangkah luar biasanya kalau si penginjil ini terhisap dalam gereja lokal. Sebab hasil penginjilannya bisa di follow up, bisa dikembangkan, bisa didewasakan. Tapi kalau ini seorang single fighter, seperti Yohanes Pembaptis, akulah suara yang berseru-seru, dan tidak jelas kemana accountability-nya, ini jadi problem kemudian. Dan rupanya ini kenyataan yang dialami. Nah kalau Anda mau aman sebetulnya ya, saya ngomong in general, Anda mau aman, ya kalau Anda mau memberkati dia, ya berkatilah di luar perpuluhan. Perpuluhanmu tetap berikan kepada gereja di mana Anda didapat makan setiap minggunya. Itu pun masalah juga. Banyak orang Kristen di Jakarta, tiap Sabtu harus bahasa roh, tanya Tuhan ke gereja mana. Ini kan repot, saudara. Jadi Anda menciptakan berbagai masalah sendiri sebetulnya. Tapi kalau semua terhisap dalam gereja lokal dengan baik, menurut saya ini problem begini akan sirna. Kalau penginjil itu di bawah satu gereja lokal, dia juga akan diberkati oleh gereja lokal itu seharusnya. Mestinya pendetanya ngerti, ya. Jadi kalau Anda ingin memberkati seseorang, dia penginjil dan Anda tahu jadi berkat banyak bagi orangnya, di luar perpuluhan lah. Anda bisa memberi lebih banyak. 20%, 30%. Seperti yang Anda tahu digerakkan Tuhan dalam hidupnya. Oke, jadi kita tahu bahwa saya belajar begini ya. Satu hari saya diomongin Tuhan begini, saudara. Kamu harus mengerti. Ini saya omong dengan Anda dengan asumsi ada orang dewasa loh ya. Ada pernah ngerti nggak? Satu kali Tuhan itu menyuruh Musa memberikan rohnya kepada berapa itu? 70 tua-tua ya. Apakah semua kumpul enggak? Hah? Enggak toh? Ada enggak yang tinggal di kemahnya? Berapa orang? Namanya siapa? PR, buat saudara cari nanti. Untung enggak ada hasto di sini. Kalau ada hasto disuruh memperagakan nanti ada. Nah, tapi dengar baik-baik saudara. Ada kan 2 yang kalau nggak salah namanya Eldad dan Mildad gitu ya. Kalau nggak salah, itulah namanya. Saya juga lupa. Boleh tau lupa, saudara, manusia. Nah, 2 orang ini tetap di kemah, tapi tetap ngalami kepenuhan roh nggak? Ngalami. Joshua marah nggak? Kok protes nggak? Musanya protes nggak? Tidak. Dia malah berkata, seandainya semua orang Israel ngalami seperti mereka. Jadi tetap itu ada, ya walaupun itu sebetulnya minoritas. Orang-orang yang tidak dalam kelompok. Yang orang berkata, kok aneh sendiri sih. Tapi tetap itu Tuhan juga kerja lewat dia. Jadi jangan menghakimi, saudara. Ngerti? Kalau Anda lihat orang yang, ini kok aneh Pak, kayak pendekar. Ya tidak apa-apa. Ada yang begitu. Dari sononya memang begitu, saudara. Sejak Yesus itu ada orang yang bukan tergolong grupnya Yesus. Tapi ngusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar nggak setannya? Keluar juga loh. Ada tuh. Jadi Anda harus ngerti para pendeta, jangan sakit hati kalau ada orang-orang yang outsider gitu ya. Yang suruh ke gereja kok nggak mau. Ya memang itu kelompoknya, baninya tersendiri gitu saudara. Ini kelompok-kelompok begitu yang sendiri. Tidak merasa punya kepentingan dalam urusan gereja lokal. Nah, tapi kadang-kadang itu membuat sulit toh. Dan mereka memberkati banyak orang toh, dengan ministrinya. Ya, jadi kalau Anda digerakkan memberkati yang bersangkutan, berkatilah supaya Anda safe, tidak salah, hatimu tidak keliru, ya Anda kembalikan perpuluhan kepada gereja lokalmu dan Anda berdoa berkati dia lagi. Kenapa jadi persoalan? Karena seringkali kita tidak mau memberi lebih dari 10%, itulah masalahnya. Jadi dengan uang yang ada kita bisa sana sini kan, itu yang tidak boleh. Oke?
Ini pertanyaan kedua. Kalau kita tidak salah dengar, harus tidak salah dengar. Kalau salah dengar repot ini. Kita harus menabur di tempat yang subur, yang terdapat banyak air istilah Alkitabnya. Apa kriteria atau tanah tempat yang subur tersebut? Apakah tempat tertentu tersebut adalah gereja-gereja yang diberkati secara materi? Oh tidak, saudara. Saya kemarin katakan itu tempat di mana roh Tuhan kerja. Dan ada roh Tuhan yang bebas bergerak di situ. Dan itu adalah ministry bentuk pelayanan yang jelas accountability-nya. Tanggung jawabnya jelas, transparan. Buahnya baik, Anda bisa lihat toh. Oh ini berbuah, ini baik, ini positif, ini luar biasa. Nah tapi ada juga pertanyaan yang kemudian bagaimana dengan nasib gereja-gereja yang kecil-kecil di pedesaan. Bagus sekali memikirkan nasib mereka, tapi kita harus. Nah saya mau berkata begini ya, sejujurnya pada saudara. Yang dibutuhkan teman-teman di gereja-gereja yang kecil ini sebetulnya bukan uang kok. Jangka pendeknya iya betul uang. Tapi jangan sampai uang yang Anda berikan itu membuat Anda jadi Tuhan bagi para pendeta ini. Menurut saya, karena saya juga pendeta, dan saya merintis dari nol, saudara. Saya berkata, yang dibutuhkan sebetulnya adalah mereka sendiri mengalami pembaharuan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau si hamba Tuhan yang mengalami pembaharuan yang luar biasa, itu akan dahsyat sekali. Nah, kemarin saya cerita apa adanya nih ya. Saya ngobrol dengan Papa Gil sebelum dia pulang. Ngobrol. Terus saya cerita begini tentang ministry pelayanan di negara lain. Saya bilang, aku ini kalau ke negara ini tuh hatiku kadang-kadang sedih, saya bilang. Dia bilang, ya kenapa? Ya aku tahu banyak hamba Tuhannya di negara itu tuh, aduh repot sekali. Selalu cari duit. Jarang yang saya jumpai itu, ya saya sudah jumpai yang tidak, tapi jarang. Hampir dibilang kalau ketemu, aduh. Keterampilannya itu adalah cari duit. Kalau di Afrika, di beberapa negara tertentu lebih gawat. Anda tahu ya, kalau ada hamba Tuhan dari Amerika datang ke Afrika mau KKR. Itu nanti ada agennya. Agen untuk pengerahan massa. Nanti si hamba Tuhan ini ditanyai sama ini orang. Kamu ingin jumlah berapa yang datang di KKR-mu? Oh aku mau 10.000. Terus yang itu. Kalau gitu butuh sekian ratus gereja. Jadi sekian ratus pendeta. Tiap pendeta kamu berikan berkat istilahnya. Sekian ratus $. Nanti saya bagi-bagi ke pendetanya. Dia akan kumpulkan jemaatnya. Dibawa datang ke lapangan tempat kamu KKR. Itu terjadi loh saudara. Nah Papa Gil ini pernah ngalami digituin. Dia bilang aku gak mau ikut main begitu. Jadi itu bohong-bohongan tuh. Kalau di video, banyak orang itu dibayar. Tidak semua. Tapi di beberapa negara di Afrika sampai begitu. Jadi dibisniskan dengan cara begitu. Nah pada waktu itu saya berkata gini. Ya itu kenyataan yang saya sering kali lihat. Dan saya berkata sedih sekali. Dan rasanya juga ngeri. Masuk negara yang begitu ngeri. Aku ini ditipu atau ketemu orang jujur, itu susah membedakannya. Terus saya berkata gini, banyak pengusaha Kristen itu dilematis, saya tahu. Niatnya itu ingin membantu hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya. Yang dengan Tuhan benar, cari Tuhan. Wah bergaul dengan Allah dan kekurangan dan kita bantu. Tapi kalau si hamba Tuhan itu bergaul dengan Allah sungguh-sungguh, gak pernah kurang tuh. Ngerti? Jadi kalau orang itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, malah nggak pernah minta uang. Jadi mau dikematain ini uang. Bingung juga saudara. Jatuhnya kebanyakan kepada mereka yang ya nggak bergaul dengan Tuhan, yang pintar berdiplomasi, mengekspos akan kelemahan, kekurangan dari keadaan sekitarnya. Saya mau berkata jangan ikuti yang seperti itu. Nah saya belajar hamba-hamba Tuhan ini. Yang dibutuhkan itu kegerakan rohani sebetulnya. Bukan uang. Uang dibutuhkan ya, jangka pendek. Tapi lebih daripada itu, kegerakan rohani. Kalau dia mengalami revival dalam hidupnya, dia cari Tuhan segenap hati. Ini hukum berlaku dalam hidup mereka. Tinggal di ujung gunung sekalipun, tetap Allah bisa memberkati mereka luar biasa. Orang bergaul dengan Allah, dia mengalami Tuhan. Dia tidak akan pernah minta-minta. Dia tahu Allah mencukupi dan dia akan melakukan dan dia mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa.
Ini yang terjadi. Jadi saya mau katakan, ya kita perlu perhatikan mereka. Tapi lebih daripada itu Anda perhatikan rohaninya, saudara. Uangnya boleh Anda beri. Tapi jangan sampai membuat mereka bergantung kepada Anda. Saya ngalami ya, waktu John Evans ini. Jemaat kami kan banyak yang baru, saudara. Saya berkata dalam hati gini, ini orang seperti John Evans ini perlu sekali untuk di message-nya sampai ke hamba-hamba Tuhan desa. Jadi kami tuh beritahu kepada hamba-hamba Tuhan desa semaksimal lewat siapapun kami beritahu. Datang ke Semarang, makan saya kasih, tidur gratis, semua gratis. Duduk aja dengerin John Evans ini. Tujuannya apa? Supaya mereka ngerti kebenaran, lalu berubah cara hidupnya. Anda tahu? Begitu acara selesai. Ini anak-anak Kristen baru, saudara. Datang mengeluh. Dia bilang, Pak, tolong Pak. Lain kali jangan buat begini lagi. Kenapa? Kalau kami ini bukan karena anugerah Tuhan, Pak. Mungkin kami ini sudah kecewa ikut Tuhan Yesus. Kalau kami lihat manusianya. Ini kan semua karena pendeta toh, Pak? Loh iya. Lah kok begitu kelakuannya? Loh kelakuannya gimana? Diatur ya, ditempatkan di tempat, kami sewakan tempat untuk orang bisa tidur. Itu yang laki masuk seenaknya ke kamar perempuan. Omongannya luar biasa, Pak. Bukan kayak pendeta. Kasih makan, ngomel. Ayam kok cuma satu? Kurang dong. Orang Semarang ngasih makan kayak begini. Dilayani begitu rupa. Dikasih daging, dikasih. Ngomel, marah-marah. Dan mereka datang, Pak, jangan buat ini lagi, Pak. Sedih saya. Kalau Anda terus kasih duit, terus saudara. Anda sebetulnya sedang mengkerdilkan dia sendiri. Ini dilematis. Sungguh dilematis. Betul kita perlu memperhatikan. Tapi biarkan kita berikan pancingnya, kailnya. Bukan ikannya. Sehingga ketergantungannya bukan ke kita. Hati-hati, Anda tidak boleh menggantikan posisi Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan itu. Nangkep saudara. Saya ngerti orang imannya berbeda-beda. Tapi masalahnya apakah mereka mau berubah atau tidak. Ini yang repot. Tuhan berkata kalau kamu punya akan ditambahkan. Yang tidak, kamu tidak punya apa-apa, semuanya akan diambil daripadamu. Betul. Fakta. Lihat ya. Yang diberi talenta cuma satu. Ketika diambil oleh tuannya, diberikan kepada siapa? Yang sudah jadi 10. Tambahi saudara. Apakah itu adil? Adil. Keadilannya. Bukan keadilan kita. Lihat semua dengan mata Tuhan. Bukan dengan mata jasmani kita. Amen saudara. Nah Anda tahu kita senang memberkati hamba-hamba Tuhan desa. Blessing, perhiasan apa-apa itu salurkan dengan luar biasa. Kita dana misi kita besar sekali. Terutama untuk negara-negara yang secara kekristenan belum bangkit. Sehingga tidak bisa mengongkosi akan diri sendiri. Kita keluarkan uang begitu banyak. Tapi lebih daripada itu, kita lebih senang sebetulnya memberkati mereka secara rohani juga. Supaya mereka bangkit. Amen. Itu yang penting. Apakah nubuatan seseorang kepada orang lain tersebut pasti digenapi Tuhan? Nah, kalau Anda lihat nubuatan, itu Anda harus kritis ya melihatnya. Nubuatan itu bisa berupa peneguhan, bisa berupa janji Tuhan. Ya, dan biasanya kalau itu berupa janji, ada syarat-syaratnya. Atau bisa berupa pemberitahuan, kelak ke depan Tuhan merencanakan ini. Tetapi, apakah tergenapi? Menurut saya dari pihak Tuhan, dia pasti ingin menggenapi. Tetapi kalau itu berupa sesuatu yang bersyarat, ya tergantung dari yang bersangkutan. Ya, kalau dia hidup dalam ketaatan, dia ikuti akan maunya Tuhan, semua yang dinubuatkan mestinya terjadi. Karena Allah bukan Tuhan yang suka berdusta. Tapi kalau itu bukan nubuat, tapi lu yang buat-buat, nah itu lain cerita. Maka lu yang mesti menggenapi sendiri apa yang lu nubuat-buat itu, saudara. Karena nubuat dan lu buat-buat itu hampir sama. Apakah yang harus kita lakukan setelah kita menerima nubuatan? Apakah hidup kita arahkan ke arah nubuatan tersebut, atau kita berdiam diri menunggu dan berdoa sampai penggenapan nubuatan itu terjadi? Nah, begini ya, kalau Anda nubuatan itu kan seperti direction, tapi juga berupa peneguhan sebetulnya. Dalam perjanjian baru, nubuatan itu lebih merupakan konfirmasi. Ya, tapi juga ada, kalau itu disampaikan oleh orang yang dalam pengurapan kenabian, itu kadang-kadang detail sekali dan akan memberikan arahan. Nah,
Saya lebih senang gini, jangan diarahkan ke nubuatan itu, arahkan ke Tuhan. Ya, nanti Tuhan dalam kuasanya akan mimpin kita sampai itu tergenapkan dalam kehidupan kita. Kalau diarahkan ke nubuatan terus, waduh, Anda jadi orang aneh. Ya, misalnya Anda dinubuati, kamu nabi. Wah, kalau sudah gitu Anda tanya gini terus. Nunjuk ke siapa aku? Wah, ini gawat, saudara. Ya, toh? Jadi itu arahnya karena Anda berkata, aku dinubuati sebagai nabi. Lalu Anda begini namanya. Oh, aku nunjuk ke siapa ini? Jangan, arahkan ke Tuhan. Nanti dia akan proses kita sampai arahnya ke sana. Semua usaha untuk menggenapi sendiri apa yang Tuhan janjikan akan melahirkan yang dari daging. Contohnya Abraham. Dia mencoba membantu Allah dengan kawin dengan Hagar. Lahirnya siapa? Ismail. Padahal yang dia janjikan adalah Ishak. Sampai sekarang timbul masalah. Bagaimana cara agar kualitas dan kuantitas suatu jemaat bertumbuh? Apakah ada hubungannya antara kuantitas jemaat dan pertumbuhan? Dengan perumpamaan mengenai jumlah talenta yang dipercayakan pada kita. Bisa ya, bisa tidak. Karena tidak selalu sinkron ya. Jadi kalau jumlahnya banyak, belum tentu mutunya baik. Tapi kalau bermutu, mestinya akan berkembang. Kalau Arab, Pak saya ini kecil tapi bermutu. Loh, kalau kamu bermutu itu, kamu produktif. Bermutu itu salah satunya adalah kamu itu produktif. Kamu menghasilkan jiwa-jiwa. Nah kalau tetap sama kemarin, sekarang hari ini sampai selama-lamanya, ya itu tidak bermutu namanya saudara. Ya. Jadi kalau Anda berkualitas, pasti kuantitas akan mengikuti. Jumlahnya berapa ya Tuhan memberikan kepada kita masing-masing. Tapi bisa juga seperti talenta ya, dipercayakan banyak dan sedikit. Masing-masing menurut kesanggupannya. Oke, jadi ada kaitannya bisa ya, tetapi tidak secara langsung bisa begitu. Berikutnya, kita harus berkejaran dengan waktu ini. Ini panjang. Nah, ini penting sekali Anda lihat. Yang saya ditanyakan begini. Tolong agar saya bisa menang atau keluar dari padang gurun ini. Karena soalnya, setelah saya menabur, confess, doa, bertobat, tapi belum ada terobosan. Bukankah anak Tuhan diberkati? Amin. Itu janji Tuhan. Selama masa penantian ini, apa ada yang lain dapat saya lakukan? Please help me. Urgent. Ya, ini serius saudara ya. Have you another ways for me? God will make a way. Loh, ini loh saudara ya. Gini. Ini saya tanggapi dengan serius sekali. Karena saya tahu kalau Anda dalam keadaan begitu terdesak ya. Dan Anda lelah dengan apa yang ada. Itu Anda bisa ungkapan begini. Tapi ini kan jujur ya. Gimana? Ada cara lainnya. Gitu. Tapi ini yang selalu kemarin saya katakan. Kalau flesh itu apa? The works of the flesh. Dan the fruit of the spirit. Jadi kalau Anda tanya, apakah ada lain yang harus saya kerjakan? Anda sudah mengerjakan luar biasa. Yang Anda butuhkan apa? Yesus pokok dan kita jalan. Kok kayak begini, kok kayak Semar loh saudara ya. Jelek sekali sih. Ini setiap zaman berbeda-beda. Zaman saya dulu begini. Wah, ini pohon beringin. Kalau ini pohon mawar aja gini. Enggak, banyak yang Anda kerjakan. Passion, kesabaran tadi. Iman dan kesabaran. Ya, saya tahu kadang-kadang mendesak sekali. Perlu sekali untuk kita ini ngalami ini. Lihat Tuhan itu mau step by step dikerjakan. Dengan kesabaran mas saudara. Ingat, dia nggak pernah terlambat kok. Tuhan tidak peduli dengan kita. Oh dia sangat peduli dan dia tidak pernah terlambat. Jadi apa yang sudah diajarkan dalam 4 hari ini Anda cerna lagi lah. Anda lihat lagi, Anda ikuti lagi. Dan saya yakin Tuhan akan bicara luar biasa buat hidupmu. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati Anda luar biasa.
Ada 3 macam profession. Apakah semua harus melalui tahapan ini? Tidak. Tidak. Ada yang tidak usah jadi budak kan? Langsung bisa. Ada yang bertobat langsung, kalau bertobat langsung ngerti hukum tabur tuai. Hidupnya dirubah, dibongkar, itu luar biasa. Makanya dari tahun ke tahun itu saya melihat ya, orang itu, aduh anugerah Tuhan itu luar biasa loh saudara. Dulu zaman saya bertobat gak ngerti gini-gini. Jadi itu generasi gurun semua saudara. Ya, karena banyak yang kacau balau itu. Nah, sekarang kan kalau ada dengar orang khotbah itu kan bisa tajam-tajam bongkar hati. Dulu enggak, orang dengan saudara, kalau apa dibuat sampai merinding-merinding gitu. Anda harus terima Yesus. Jadi sampai emosi kita. Jadi pertobatannya itu nggak bongkar hati tapi emosi. Mari maju. Kita nyanyikan lagu ini. Terus nyanyi mari masuk. Wah, Anda masuk kemana? Nggak tahu. Waduh, iyalah zaman dulu kan begitu kan saudara ya, benar nggak? Loh, zaman dulu saya begitu sih. Kalau Anda mau jadi pengkhotbah besar harus nah, kalau suara bisa sedikit ngetril begitu. Wah, itu urapan tebal. Kalau orang nangis. Nangis. Gitu. Nanti minggu depan kalau lagi nangis lagi. Kenapa? Karena dia cari cerita yang mengharukan sekali. Jadi orang nggak nangis pun jadi nangis karena apa? Kesian dengan cerita itu. Ya kan? Tapi makin lama saya ngelihat itu makin luar biasa loh saudara. Tuhan itu melengkapi hamba-hambanya kalau ngomong bla 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 itu dan itu nekan sampai ke jiwa, sampai ke roh kita dan membuat pertobatan yang radikal. Begitu bertobatmu radikal, waduh luar biasa. Makanya Anda tuh makin nikmati, kita ini makin nikmati hal yang luar biasa. Radikal-radikal dalam Tuhan. Diubah hidupnya, dikhotbahin keras kayak apa, tetap tidak malah kepahitan, malah tambah radikal. Dan kemudian ketika Anda dengar proses tabur tuai dengan segenap hati, itu cepat sekali. Memang ada percepatan Tuhan buat, mengingat waktunya. Tapi jangan sampai membuat mentah karakter kita, ya. Izinkan Tuhan kerja. Jadi tidak harus Anda ikuti tahap-tahap ini. Enggak. Untuk apa? Tuhan juga tidak Tuhan itu bukan Allah yang suka nyiksa kita kok saudara. Ya, percayalah. Anda tenang aja. Pak, apakah saya harus melarat dulu? Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Ini kok Tuhan kok jadi gitu? Nggak, menurut saya tidak. Ada orang yang memang berkelimpahan sejak kecil sampai sekarang. Bagaimana relevansinya? Oh ya, betul. Makanya saya berkata, tidak semua ngalami itu. Ya, tidak semua ngalami. Kalau Anda dari keluarga yang diberkati Tuhan, kaya secara materi Anda sudah berkelimpahan, kenapa harus melarat dulu? Ikut Tuhan, nggak ada hukumnya itu. Nggak ada. Oh yang marat aja dicarikan kaya, kok yang kaya dicarikan marat tuh. Kecuali Anda sombong. Dan nanti kita sampai ke stewardship ya. Anda tidak mengerjakan bagianmu, Anda semaumu sendiri ya bisa. Bisa. Tapi kalau Anda mau hidup benar dengan Tuhan dalam ketulusan, percayalah dia bukan Tuhan yang suka main yoyo begitu, jungkir balikin orang semaunya. Waduh, saya nggak kenal dia seperti Allah yang begitu ya. Kemarin dijelaskan tentang 3 macam penyediaan Tuhan. Bagaimana mengatasi dan keluar dari padang gurun untuk masuk tanah perjanjian. Nah, di antaranya hukum tabur tuai itu, saudara. Dan selalu memang ini ada kaitan dengan pertanyaan ini, saya rasa. Itu berkaitan juga dengan apa yang di dalammu. Ya kalau Anda sedang di padang gurun itu biasanya ada yang di dalam saudara yang dia mau cabut keluar. Gitu loh. Ya. Jadi dia tahu ada ini barang aku tidak suka, aku mau angkat. Tapi saya ngeliat seorang teman ya kasusnya ini, tak amat tak doain, ini aneh. Saya tahu satu hal, orang ini sombongnya luar biasa. Penampilannya baik, tapi kalau Anda makin kenal dia, Anda tahu ini orang sombongnya luar biasa. Ada beberapa hal dalam hidupnya kalau disentuh ngamuk. Ya, itu terjadi gini. Orang ini tuh aneh. Ini si X ini ya. Ternyata dia di bawah. Terus naik. Sombongnya luar biasa. Dari cara ngomongnya, cara bergurunya Anda tahu. Terus jatuh. Bas. Itu cukup lama dia. Saya naik lagi. Nah waktu naik. Saya ngeliat.
sombongnya belum hilang. Makanya kadang-kadang itu dibakukan itu berat susah. Karena Tuhan itu punya cara. Terus saya doa Tuhan, ini sombongnya masih begini. Ya sudah berkurang sih. Tidak seperti dulu itu, waduh luar biasa. Kalau perlu Danau Toba dia beli saudara. Itu sekarang ini sudah berkurang banyak sekali. Terus, dan kok kenapa kamu angkat? Jadi dia bilang satu, sudah prosesku sudah luar biasa. Dia nggak kuat. Lebih dari proses itu. Dia baik lah. Dia nggak kuat. Yang ketiga, ini tukang nabur. Jadi dia harus nuai. Apa boleh buat? Nah, sekarang dia naik lah saudara. Apakah berhenti prosesnya dihancurkan kesombongannya? Tidak. Selama naik ini di sini goyang. Dan saya tahu itu Tuhan sedang ngerjain juga tetap kesombongannya. Jadi Tuhan tidak menunggu Anda sempurna untuk diangkat. Dia ngukur yang diberikan kita itu pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Tapi Pak, saya hampir tidak kuat. Lah hampir, belum tidak kuat. Nah, saya nggak kuat Pak. Masih kuat gitu kok. Kalau Anda nggak kuat sudah mati dari kemarin saudara. Pokoknya masih hidup, saraf masih kuat. Nah, Anda masih kuat lah saudara. Tuhan yang ngukur itu Tuhan, bukan Anda. Nggak kuat Tuhan. Saya berkata, ya 3 kali lipat saya masih mampu kok dia kalau katanya. Tuhan ngerti kok saudara. Dia tidak akan memberikan di luar kemampuan kita. Terakhir, kemudian kita akan stewardship selesai. Dikatakan ada titik balik dalam hidup. Dalam hidup berlimpah-limpah adalah ketika tertendang keluarnya berhala dalam hidup kita. Tolong jelaskan, beri resep penendangan terhadap. Ya, ini sepak bolanya dibatalkan saudara. Jadi ini akhirnya kembali ke sini ini loh. Gara-gara di sepak bola ini ada resep penendangan. Ini penalti atau apa ini soalnya? Terhadap patung-patung tersebut. Atau berhala, atau bagaimana kita melewati proses tersebut dalam hidup kita sehingga kita bisa disebut merdeka dengan hal tersebut. Oke. Jadi gini saudara, kalau Anda nendang berhala itu, taruh berhala gitu. Bukan. Anda tendang berhala itu gini, Anda sadar, ini masalahku. Kayak teman saya tadi ya, dia sadar, utang. Aku diikat roh utang. Utang berhala, udah potong satu berikutnya. Nah masing-masing Anda kan berbeda. Apa yang selama ini Anda sadari tiba-tiba, nanti kalau dibuka Tuhan ya, setelah proses itu dibuka, wah ini masalahku sebetulnya. Ngerti ya? Nah kalau itu terjadi begitu, Anda buang dalam hidupmu, Anda merdeka saudara. Merdeka. Nangkap ya. Jadi itu proses di mana Allah sendiri yang membongkar hati kita dengan kesadaran kita bertobat, ampunnya ke Tuhan. Terus aku buang dalam hidupku. Nah, kalau Anda bisa ada tindakan tertentu, lakukan sesuatu. Kalau tidak, ya kamu buat pengakuan di depan Tuhan. Dan itu Anda buang berhala dari hidup saudara. Tapi itu biasanya diwarnai dengan pertobatan. Oke, tinggal 13 menit. Saya harus selesaikan tentang stewardship. Saya hanya tambahkan sedikit. Lalu selesai. Gary Oliver sudah akan tiba sore ini. Pak Ardian sudah ke Jakarta. Anda siap-siap untuk konser besok dan nikmati anugerah Tuhan. Nah, sekarang sampai kepada stewardship. Sekali lagi, sini merupakan konklusi dari apa yang sudah kita pelajari selama 4 hari ini. Dan sekarang mari kita lihat lagi akan beberapa ayat yang penting buat kita. Kejadian pasal 2. Ayat 15 sampai 17. Silakan dibaca. Atas Taman Eden kepada Adam dan Hawa. No, bukan Adam dan Hawa sebetulnya. Adam dan Adam. Cari ya di Kejadian nanti ya. Bahwa nama mereka itu Adam. Nama Hawa baru muncul setelah manusia berdosa. Ya. Jadi Adam dan Adam. Allah memberikan kepada Adam dan Adam itu, nama Adam artinya manusia. Itu sebetulnya hak milik atau mengusahakan dan memelihara. Jadi yang memiliki siapa? Buktinya Allah ngusir mereka. Kalau itu hak milik mereka, waktu mereka berdosa, mereka ngusir Tuhan. Ngerti ya? Ternyata Tuhan ngusir mereka. Berarti betul, itu hak miliknya tetap pada Tuhan.
Manusia, Adam dan Adam itu hanya diberi hak mengusahakan dan memelihara. Semua yang kita miliki itu miliknya Tuhan. Anda dan saya hanya punya hak untuk mengusahakan dan memelihara. Ini semua milik Dia. Kita tidak punya hak milik apa-apa. Nah, sekarang coba lihat. Ini agak panjang, tapi tidak usah Anda baca semuanya. Matius pasal 21. Matius pasal 21. Ini dibaca nggak apa-apa lah. Ayat 33 sampai 41. Silahkan baca yang keras. Dan cepat. Matius 21 ayat 33 sampai 41. Contoh yang paling simpel. Tuhan itu yang punya kebun anggurnya. Kita cuma penggarap. Yang dia cari adalah penggarap yang sedia menyerahkan kepada Tuhan bagiannya pada waktunya. Penggarap yang menelan sendiri semua hasilnya, dia akan dibinasakan oleh tuannya. Jadi kita ini hanya pengelola. Kita hanya seorang steward. Sekarang lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Silakan. Kamu sendiri, kamu telah dibayar lunas oleh Allah. Nah, perhatikan bahwa bahkan diri kita bukan milik kita sendiri. Kita sudah ditebus, tidak ada hak sama sekali. Jadi kalau kita berlaku seperti pemilik, salah besar. Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Silakan dibaca. Yang punya siapa? Tuhan. Bukan kita. Dan semua yang diam dalamnya, siapa yang punya? Tuhan yang punya. Mazmur 50 ayat 10 sampai 12. Siapa? Milik Tuhan. Termasuk yang di dompet kita milik siapa? Milik Tuhan. Yang di kantong kita, yang di bank itu milik siapa? Tuhan semua. Jadi tolong jangan ambil apa yang dari miliknya dia. Hagai pasal 2 ayat 9. Hagai pasal 2 ayat 9. Hah? Punya Tuhan. Kita hanya mengusahakan dan memelihara. Oke, semua yang Allah miliki dipercayakan kepada kita, lalu kita bertindak sebagai pengelola. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Tahu diri saudara, ya. Dari siapa persembahan yang dia bisa berikan? Dari Tuhan. Amen. Dia sadar itu bukan miliknya sendiri, tapi dia sadar betul bahwa semua itu dari Tuhan juga. Yang berikutnya, coba lihat Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 dan 18. Lihat Ulangan 8, 17 dan 18. Luar biasa. Jadi bahkan kekuatan, the power to get wealth. Siapa yang memberikan? Tuhan. Habis? Belakang habis? Saya baca yang terakhir. 1 Petrus 4 ayat 10. Kita akan baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10. Kita baca sama-sama. Saya tunggu sampai Anda dapatkan ayat ini. Alkitab mengatakan sesuatu yang luar biasa. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Mari berdiri bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Sudah ketemu semua? Kita baca 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amen. Nah, saya bacakan bahasa Inggrisnya, dikatakan, as each one has received a gift, sebagaimana setiap kita telah menerima akan suatu karunia, minister it to one another, layanilah seorang akan yang lain, as good steward of the manifold grace of God, sebagai seorang pengelola, pengurus yang baik dari berbagai-bagai anugerah Allah. Tuhan memberikan karunia kepada kita berbagai macam. Dan semua kita adalah steward. Jadilah a good steward. Jadilah pengelola yang baik dari berbagai-bagai anugerah Tuhan. Dan apa yang Allah anugerahkan dalam hidup kita, Anda dan saya hanya mengelola. Dan untuk itu Anda harus layanilah seorang akan yang lain. Apapun yang dipercayakan kepada kita masing-masing, berikan itu sebagai pelayanan yang baik kepada satu dengan yang lain. Dan kalau itu terjadi, kita akan jadi seorang a good steward, pengelola yang baik
dari apa yang Allah percayakan dalam hidup saudara. Siapa yang mau jadi pengelola yang baik, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya berdoa firman Tuhan ini hidup dan Anda hidupi. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk minggu ini Engkau memberkati kami. Dan Tuhan yang mengajar kami. Hamba berdoa meteraikan setiap perkataan firman Tuhan yang telah kami dengar. Engkau sempurnakan dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus yang mengajar kami lebih jauh lagi. Supaya kami makin kenal dengan pribadi-Mu. Waktu kami kenal dengan Engkau Tuhan. Itu saluran supaya kuasa ilahinya sungguh-sungguh memperlengkapi kami. Untuk segala yang kami perlukan. Baik untuk kehidupan kami. Dan hidup dalam kesalehan. Terima kasih Bapa, meteraikan semua. Kami berikan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, konser dengan Gary Oliver Engkau memberkati. Engkau lawat kami dengan luar biasa. Pujian penyembahan kami naik di hadapan Allah. Dan jiwa-jiwa diselamatkan. Hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa, sisa hari ini, sisa minggu ini, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus semua berkata,